Pak bosnya, Pak, ini komputer apa Pak kok gak ada gambar nih? Terima kasih. Para Juli 11 Sapiens Picasso 2 Grewat Duduk. Kursinya Pak situ. Terima kasih. Nama saya Hengki. Saya kerja di PT Dwi Manunggal. Saya di bagian marketing, bagian target. Nah, ongen kastanya ini memiliki gigi palsu. Itu satu set ya. Jadi semuanya pakai gigi palsu. Yang bisa. Terus suaminya nih, ongen kastanya ini lagi jatuh. Lalu bunyi, plung. Istrinya lagi masak-masak nih. Wah, suara apa tuh? Terus gitu, Heha, istrinya bingung. Heha, siapa ya? Kayaknya siapa nggak kenal katanya. Terus ditanya lagi sama istrinya, Heha siapa? Suami jadi kesal juga. Masa sih suara gua nggak dikenalin gitu nih? He, maksudnya tuh beta ongen. Namanya kan ongen kastanya. Jadi dijawab he, beta ongen maksudnya. Terus istrinya bilang, Hehoe siapa gitu. Ini istrinya campur heran, terus kesal juga gitu. Ditanya lagi, Hehoe siapa? Suami juga kesel, Hehoe ya. Maksudnya beta, ongen kastanya gitu. Sambil kesel dia langsung masuk ke rumah, nemuin istrinya, langsung dicoret istrinya. Ibunya udah nggak ada maksudnya. Oh ternyata suamiku toh. Makasih. Menarik saja saya tersinggung karena ada joke tentang gigi. Oh kayak tuh, Pak, belum dipakai langsung langsung. Ini joke baru. Selesai Auditor di kantor Akutan Publik. Saya mewakili radio RCTFM dari Semarang. Anda jangan terpengaruh dengan jasa saya ya. Kalau Anda mau lihat status sosial seseorang maka lihatlah celana dalamnya. Oke, tadi saya di Cengkareng sempat kaget. Ada penjual koran ditangkap pihak keamanan. Saya mikir-mikir dia jual koran apa? Ternyata dia itu jual harian Angkatan Bersenjata sama harian Waspada terbitan Medan. Dia ditangkap karena menjual koran sambil berteriak-teriak, waspada Pak, Angkatan Bersenjata, waspada Pak, waspada. Pokoknya aja ditangkap. Tapi ada menjual jual beli kehormatan malah tidak ditangkap Pak. Mau beli kehormatan? Oke. Ada yang ketawa. Joke tentang Indonesia itu ada berapa sih kok? Saya akan baca joke saya. Ada korupsi ya? Lagi musimnya. Judulnya Rancangan Undang-Undang Korupsi. Akan dihukum mati. Tetapi RUU tersebut akhirnya dibatalkan dengan dua alasan. Pertama, Indonesia tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk mengimpor peti mati. Kedua, jika koruptor dihukum mati, maka penduduk Indonesia akan habis. Oke, demikian saja dari saya. Terima kasih ya. Ini terima kasih saya ada dua. Khusus untuk bapak-bapak dan laki-laki saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Khusus kepada ibu-ibu dan kaum wanita saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian. Bapak-bapak pikiran rakyat. gitu. Puas kemanatan rakyat. Pakai hormat atau enggak? Saya mau cerita, ada seorang pemuda namanya Badu. Dia itu baru datang dari desa. Dia itu pengen nonton sekali di bioskop seperti yang diceritakan temennya. Jadi dia pergi ke bioskop, terus dia membeli satu lembar tiket. Anggap jadi tiket ya. Kemudian dia menuju ke pintu penjaga bioskop itu. Dan penjaga bioskop lalu merobeknya.
gambarnya kepada si Badu. Nah, robek. Awas yang nanti. Terus dia marah nih. Besoknya si Badu pengen balas dendam. Dia datang lagi ke bioskop yang sama dan nonton film yang sama juga. Nah, kemudian dia Bingung dia, pusing 7 keliling. Akhirnya dia ambil inisiatif, dia datangin aja pejabat yang model izin itu. Datang sendiri dia, ngurus izin sendiri David Copperfield. Terus setelah lobby-lobby, akhirnya David Copperfield bikin janji sama pejabatnya. Nah, setelah dibikin janji sama David Copperfield, izinnya langsung keluar. Bahkan ditambah bayarannya 1 miliar. Apa janjinya coba? Janjinya, saya janji, saya tidak sebagai seorang tukang sulap kaliber dunia, tidak hanya bisa menghilangkan patung Liberty, tapi saya bisa menghadirkan Edi Tansil ke hadapan Bapak. Terima kasih. Karena nggak gitu. Saya bisa Pancasila, Kak. Oke, makasih. Sorry, saya nggak tahu. Anda nggak bilang sih tadi ada coba ini misalnya. Sekarang saya kasih kesempatan satu coba ini. Saya ada solusi dan tujuan dulu. Ini job favorit saya. Yang mana? Ini tadi. Iya. Gimana kalau favorit Anda? Orang satu-satunya itu dalam hidup Anda ya. Tanpa ikut kontes kan cuma satu modal. Silakanlah di satu. Mas ya. Sorry Mas ya. Dia suaminya penyanyi. Si ibu menjaga anak yang pertama. Dia mengetuk pintu kamar anak pertamanya dan bertanya, "Bagaimana nak?" "Oh, baik-baik saja bu." Jawab lagi si anak itu, "Wah, bagus bu, borangnya mantap dan saya puas." Nah, pada anak yang ketiga dan bertanya, "Nak, apa yang terjadi?" "Oh, tidak apa-apa bu, sebab..." Merdeka Cipta selesai. Pak, dompet uangku ketinggalan di rumah. Bagaimana ya kalau ongkosnya diganti dengan main sekali, gratis lagi? Pak sopir taksinya terdiam dan sekali menaruh air liurnya. Makasih. Tarnya apa ini tadi? Merusak citra Jakarta secara apakah gubernur loh. Baik, para hadirin sekalian, sekarang peserta dengan nomor undian 9. Oh begitu. 3 bulan kemudian, anak yang kedua, Aning juga kawin. Begitu juga. Ini udah double kawin sama orang yang baik. Adiknya kita bingung, paginya ditanya, Mbak, emang suami kamu nggak tahu kamu udah double? Oh, saya ada cara. Mirip sama mbak kamu, gimana? Saya pakai petasan jam. Bunyinya, blang. Suaminya belum tanya, si Ita udah bilang, Mas itu tandanya saya masih perawan. Suaminya berdiri di atas kasur, angkat sarung, perawan, punya saya mana sekarang ini? Muncul lelaki yang bercelurit di tangan. Sedetik kemudian, celurit sudah mengancam sang mahasiswi. "Ayo, pilih mati atau diperkosa." Habis si lelaki. Mahasiswi tak berdaya. Lelaki melaksanakan hajatnya. Sesaat kemudian, hajat selesai. Lelaki lemes dan lengah. Mahasiswi bertindak cepat. Celurit berpindah tangan. Mahasiswi mengancam dengan garang. "Ayo sekarang, pilih mati atau sekali lagi." Disediakan kamar restroom di situ untuk bersidang Anda. Silakan Pak Dewan Juri yang terhormat, silakan Anda Baiklah saudara-saudara. Untuk Anda tidak waktu itu di bawah Anda tidak sedang misalnya duduk sedang buang hajat gitu. Di Indonesia ini kebetulan banyak politik dagang sapi, Mas. Oh, Dia bisa mengusulkan partai sapi, mungkin ada dasarnya. Ya.
Tapi mungkin kiat kedua adalah demikian. Mungkin ini juga cerita dari Mas Dono. Kenapa Sri Mulat meninggal? Ya, kenapa? Kalah lucu dengan anggota DPR sekian. Oh. Jadi kiat saya untuk memilih wakil rakyat harus yang bisa melawan. Tapi sebenarnya kita harus bertanya, siapakah sebenarnya rakyat itu? Kenapa dia diwakili itu loh? Itu yang penting. Bagaimana menurut Anda? Apakah rakyat itu? Jangan kita berbicara ngalor itu. Kalau kita tidak mengerti siapa rakyat, begitu kan? Betul. Dan yang mengherankan apa sih? Ada tanya apa gitu? Oke, saya dipikir memang wakil rakyat. Wakil itu kan biasanya gajinya lebih kecil dari yang diwakili. Oh, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ya DPR itu kan. Ada yang bilang loh, belum tentu kan. Oh, gitu. Ya tentu. Ya. Kita kan harus Dari itu kita bisa sesuatu yang geraknya horizontal, itu bisa kita tarik sesuatu mewakili itu apa sebenarnya. Dan rakyatnya itu sendiri sebetulnya apa aspirasi dari rakyat itu sendiri. Ya, sebab kalau kita pikir perwakilan itu juga bisa menimbulkan kerakyatan. Dan kerakyatan itu sendiri bisa mewakili diri sendiri. Dan itulah yang sebetulnya yang kita harus pikir. Yang begini yang mesti dicegah. Ada nanti apa enggak? Waktu itu dibilang awas rakyat jangan menyembunyi editansil. Jadi rakyat yang salah. Waktu dia kabur yang lepasin dia itu bukan rakyat. Jadi yang salah tuh rakyat. Oh. Ya. Jadi kalau merasa salah ya rakyat. Merasa salah enggak? Tidak. Enggak ya bukan rakyat toh. Anda berarti merasa salah terus. Iya betul. Pantas digusur terus. Yang main-main ini saya lagi ngumpet juga untuk ada kasus editansil. Kan cerita dikit. Ya, boleh. Dulu soalnya humor suka nanya kasus saya ditangkap polisi ya. Tangkap polisi nggak ya? Ini bukan soal politik, cuma soal ngelewatin lampu merah gitu ya. Oleh majalah humor dia nggak lucu, saya sih nggak. Saya ngeri sekali lah. Polisi sama dokter gigi itu paling ngeri. Kalau tentara saya biar aja. Nah, kemarin pagi-pagi saya nganterin anak, terus sengaja mau ngambil uang dari mesin ATM, punya kan uang, mau ngambil uang dari ATM, lalu saya ditemenin saya, bener ke mesin ATM, rusak, aduh, nah karena udah sama-sama dia simpati juga, saya bilang saya itikat baik nih rusak, karena bapak itikat baik, ya biar deh saya suruh pulang, kita balik kan, besok bapak ada di mana? Arteri sama Haji Majid, jam berapa? 8, oke deh, besoknya saya ke situ jam 8, nggak ada, besoknya nggak ada lagi. Jadi sampai sekarang saya ngeri sekali tuh, dapat tembakan dari belakang gitu kan. Untung polisinya sibuk ngejar editansil. Jadi tolong deh, kalau lihat polisi bilangin saya udah bawa ini duitnya. Polisi tadi rakyat atau bukan? Saya rasa dia wakil rakyat. Soalnya uang yang dia terima dari saya yakin dia bakal bagi-bagi. Oh, tapi kan Paling bawah rakyat bilang, saya nyatut karena atasan saya nyatut. Kemudian di atasnya juga bilang, saya nyatut karena atasan saya nyatut. Kemudian yang di atas, yang paling atas, saya nyatut. Nggak tahu. Dan telinga ciu gitu ya? Telinga cimu. Oh, saya bilang, bukan nyatut, tabokin loh. Kita kalau mau memilih yang tentunya juga punya satu idealisme, satu sasaran. Anda silakan bilang di Jakarta, Paul kita itu stupid, karena Anda tidak ditangkap. Nggak kalah kan? Terus nggak nyampe itu kalau diucapkan di sini nggak nyampe. kalau soal luar negeri saya juga nggak kalah sih. Kita nggak mau kita, Nggak bisa dihapus terus ganti nama lain. nggak boleh di Indonesia nggak boleh ganti. Oh, nggak boleh kan? Ah, Nggak ada keberanian. Nggak ada keberanian. Kalau soal luar negeri kan orang Jerman juga. Jadi Anda jangan ngomel-ngomel, termasuk DPR pemilu itu semua udah bagus, jangan dirubah-rubah. Udah bagus, apa mau jadi orang Jerman apa? Nah, betul. Ya kalau gitu bahwa kita di Indonesia tidak ada perlu ada penyakit stres. Kan yang ada sapi gila itu yang mau masuk ke. Tidak perlu stres toh. Kok mau apa-apa bisa kok di sini. Iya, yang muncul cuma ini aja korban-korban stres. Ini nggak tahu ini apa karena kurang kebebasan atau karena jamunya mulai tergeser oleh obat ekstasi katanya. Bagaimana saudara saudara saya Sukarno? Kalau saya kira sih nggak ada masalah ya. Soalnya tadi kalau kita bicara mengenai kebebasan, kita bebas bicara apapun.
ada yang jengkel gitu. Apakah Anda yakin bahwa di sini tidak didengar? Nah itu dia, itu banyak yang jengkel, jangan. Jangan bicara apa-apa. Apapun. Para hadirin sekalian, karena didengar oleh banyak orang sekarang, di sini para panelis tidak akan bicara apa-apa. Terus gunanya apa duduk di sini? Baik, saudara Kim Sudarta, bagaimana, apakah Anda? Orang bilang demokrasi Pancasila itu betul. Buktinya sekarang di mana-mana ada demo. Demo? Oh, demo massa. Ya, Demo aerobik. Oh, kamu bebas, tidak perlu izin. Kalau Anda gimana? Kalau apa namanya dipilih menjadi wakil rakyat, Anda sudah cocok menjadi wakil rakyat oleh karena Anda sudah gemuk. Ini pelecehan seksual. Saya rasa orang gemuk itu patut dipercaya ya. Kita ngomong ini aja ya. Yang paling gemuk sini sebetulnya Jaya Suprana. Secara proporsional ya. Sebetulnya paling mulia dia kalau bela rakyat karena jelas bukan untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Gitu Kalau loh. rakyat lapar bukan dia kan. Kalau orang kurus berjuang itu patut dicurigai. Pasti ada ambisi pribadi supaya dia gemuk. Persis. Kalau Jaya nggak ada ambisi pribadi. Semua ada terpenuhi. Jadi kita pilih dia aja. Saya tidak ada ambisi, cuma karena pusat pribadi. Tapi gimana misalnya Anda itu, misalnya sekarang Anda menjadi wakil rakyat, apa sih yang Anda akan perbuat di situ? Itu apa? Saking seriusnya sampai jadi mikir, apa ya? Kalau saya jadi wakil rakyat, kali beras ketannya dikembaliin tuh. Kenapa? Supaya kita punya pesawat terbang. Soalnya katanya di sana juga nggak jalan gitu, karena dia masih mau tukar lagi sama remote control. Karena nggak ada yang mau nyetir itu pesawat terbang. Kenapa? Ngeri? Nggak tahu. Itu soalnya tadi ada yang kasih job beras ketan, dia sekarang mungkin dapat 2 juta, siapa tahu jok saya juga dapat 2 juta. Soalnya Edi Tansil kabur bukan apa-apa, dia takut dipindahin ke Nusa Kambangan. Dan katanya di Nusa Kambangan tuh makanannya beras ketan semua. Tapi satu hal, kalau misalnya kenapa menangkap Edi Tansil kita tidak tawarkan, Edi Tansil pulanglah, Anda akan dipilih menjadi wakil rakyat. Kan bisa begitu. Ya kalau begitu ya betul juga kali kalau restoran itu memang milik Edi Tansil, silakan keluar dari dapur, Roy. Pancasila. Ternyata Amerika kita anggap negara kapitalis nggak Pancasilais ya. Tapi kenapa uangnya lebih kuat dari rupiah? Rupiah makin merosot terus. Kenapa? Gak tahu, kenapa Anda tanya saya? Dolar kenapa makin kuat meskipun terbentur-bentur oleh yen dan mark, Deutsche Mark segala macam? Karena satu hal, katanya kita negara Pancasila, tapi kalau Anda semua baca, sekarang ambil uang dan bacalah di balik uang ada tertulis barang siapa memasukkan uang kertas dan barang siapa mengedarkan dengan sengaja uang kertas yang dipalsukan akan dituntut di muka hakim. Bagi kita cuma hakim, padahal hakim sekarang Bisa dibeli. Tapi kalau kita lihat dolar, Anda lihat di punggungnya, hanya satu kalimat. In God we trust.